minutes later. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pemanfaat teknologi dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan adalah segala bentuk alat, media atau sistem yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Contohnya termasuk komputer, internet, aplikasi pembelajaran dan platform video conference. Teknologi membantu membuat pembelajaran lebih tertib dan mudah diakses. Yang kedua itu pentingnya teknologi dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama mempermudah akses ilmu agama, seperti pelajar bisa belajar kapan saja dari mana saja melalui aplikasi dan platform digital. Dan yang kedua menjangkau lebih banyak peserta didik, seperti dakwah dan pembelajaran tidak terbatas, ruang kelas bisa diakses global. Dan yang ketiga itu pembelajaran interaktif, yaitu penggunaan video, animasi, dan diskusi online membuat proses belajar lebih menarik dan efektif. Dan yang ketiga itu contoh pemanfaat teknologi, yaitu yang pertama itu aplikasi Al-Quran digital yang memudahkan membaca dan memahami Al-Quran di mana saja. Dan yang kedua itu platform online seperti Google Chrome atau Moodle untuk menyampaikan materi, tugas, dan evaluasi. Dan yang ketiga itu video ceramah di YouTube. Ustadz dan ustazah bisa menyampaikan kajian secara luas. Dan yang keempat itu podcast dan aplikasi dakwah, yaitu menyediakan materi Islam yang bisa diakses sambil beraktivitas. Dan yang keempat itu nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi. Yang pertama itu teknologi harus digunakan sesuai dengan nilai Islam. Dan yang kedua itu untuk kebaikan, menyebarkan ilmu dakwah dan akhlak mulia. Dan yang ketiga itu menjaga adab komunikasi, yaitu seperti sopan santun dan etika harus dijaga dalam dunia maya. Dan yang keempat itu hindari konten negatif seperti hoak, fitnah, atau hiburan yang bertentangan dengan syariat. Baiklah, yang kelima itu tantangan dalam pemanfaatan teknologi. Yang pertama itu kecanduan gadget. Pelajar bisa terdistraksi oleh game atau media sosial. Dan yang kedua itu informasi tidak valid. Banyak sekali informasi yang salah atau menyesatkan tersebar online. Dan yang ketiga itu literasi digital yang rendah. Guru dan murid mungkin belum terbiasa dengan teknologi baru. Dan yang keenam itu solusi dan strategi. Yang pertama itu pelatihan guru agar lebih siap dan terampil menggunakan teknologi. Dan yang kedua itu kurikulum berbasis teknologi, materi yang relevan dan terintegrasi dengan dunia digital. Dan yang ketiga itu filterisasi dan pengawasan, memastikan konten yang dikonsumsi tetap sesuai syariat. Baiklah, yang terakhir itu kesimpulan. Teknologi adalah alat yang sangat kuat dalam mendukung pendidikan Islam. Jika digunakan dengan benar dan bertanggung jawab, ia bisa memperkuat pemahaman agama, memperluas dakwah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan ajaran Islam. Sekian, terima kasih. Saya Musi Ardio Jumadi, izin pamit. Wassalamualaikum bro.